sampaikan kepada Fir'aun yang ketika itu sedang dalam keadaan sangat berjaya membangun tamadun kebendaan dengan monumen yang sampai sekarang kita saksikan, piramid dan lain-lainnya. Kepada Fir'aun sebagai kuasa yang mampu membangun Mesir dengan pembangunan kebendaan yang sampai sekarang masih dikagumi, disampaikan message tazkiyah dan khasyah, karena itulah yang tidak ada dalam pembangunan gaya Fir'aun itu. Seperti yang disebut dalam ayat yang seringkali kita baca, Musa diperintahkan mendatangi Fir'aun, izhab ila Fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dalam ayat ini disebut esensi dari message Nabi Musa kepada Fir'aun ialah ila antazakka, yaitu tazkiyah, melakukan pemurnian, pembersihan, purification. Dan yang keduanya ialah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yaitu khasyah, takut kepada Allah. Jadi itulah dua unsur penting dalam yang menjadi esensi message Nabi Musa kepada Fir'aun yang sedang jaya dalam pembangunan kebendaannya, yaitu tazkiyah dan khasyah. Ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sesuatu orientasi pembangunan yang tidak mengandungi unsur tazkiyah dan khasyah, pembangunan kebendaan semata-mata kebendaan, itulah yang sedang kita perkatakan apa kesudahannya. Al-Quran banyak sekali mengungkapkan sejarah umat silam, terutama tentang jatuh bangunnya. Pengungkapan kisah-kisah tersebut bukan untuk tujuan lipur lara, tetapi untuk membawakan message ketuhanan agar manusia belajar dari sejarah yang pada hakikatnya tidak lain adalah aktualisasi sunnatullah atau aturan hukum ketuhanan yang tidak berubah. Kehancuran sesuatu bangsa tidak berlaku secara kebetulan, tetapi karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor itulah yang harus direnung, karena ia mungkin berulang dan seterusnya membawa padah yang sama. Antara faktor kehancuran yang menjadi bahagian dari sunnatullah itu ialah sikap menolak ajaran Rasul, ajaran agama, mempersendakannya dan berbangga dengan apa yang dimiliki, termasuk ilmu, kuasa, kemajuan ekonomi, kekuatan ketenteraan dan sebagainya, sebagaimana yang diberikan dalam ayat-ayat surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ayat 82 hingga 85. Jadi ayat-ayat yang dipetik dalam nota itu ialah dari surah Al-Mu'min yang juga disebut surah Ghafir. Ada yang menyebut Mu'min, ada yang menyebut Ghafir. Ada dua nama surah itu. Ada orang
Dia cari dalam Quran dia, tak ada surah Al-Mu'min. Dia kata Quran dia salah, tak ada surah itu. Dia ada nama lain, Ghafir. Ada mushaf yang menulis surah Ghafir, tak pakai nama Al-Mu'min. Dia sangka Qurannya salah, ketinggalan satu surah. Sebenarnya dua namanya. Kalau cari mukmin tak jumpa, cari Ghafir. Kalau tak jumpa Ghafir, cari mukmin. Jadi ayat-ayat yang dipetik itu dari 82 hingga 85 mengandungi intisari tentang kehancuran umat silam yang faktor-faktornya dirumuskan sebagai menolak ajaran para rasul, menolak ajaran agama, dan penolakan itu adalah karena kesombongan mereka, karena kebanggaan mereka dengan apa yang mereka miliki, merasa dirinya cukup berilmu, merasa sangat berkuasa, merasa gemilang kemajuan ekonominya, merasa hebat kekuatan ketenteraannya, sehingga dia meremehkan ajaran agama. Dan umat yang begitu sikapnya itu tidak cuma satu, banyak. Ad, Samud, Fir'aun, dan lain-lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت من عباده وخسر هنالك الكافرون. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas tinggalan mereka di bumi. Tetapi apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Mereka sudah merasa cukup dengan ilmu yang mereka kuasai, tak perlu ajaran rasul. Dan mereka dikepung oleh azab yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir dengan sembahan-sembahan yang kami telah sekutukannya dengan Allah. Begitu mereka mengikrarkan iman pada saat sudah menyaksikan azab yang sewaktu-waktu akan menimpa mereka. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat seksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan pada waktu itu binasalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang sebentar kita baca, kaum Quraisy dan seluruh khalayak pembaca Al-Quran dianjurkan melakukan penjelajahan historis
Afalam yasiru fil ardi, melakukan penjelajahan historis dengan mata akal dan budi yang terbuka, serta dengan ketajaman daya analisis untuk menyaksikan sendiri apa yang sudah terjadi kepada umat silam berasaskan catatan-catatan, inskripsi-inskripsi, artifak-artifak, bahan-bahan tinggalan zaman purba atau tradisi lisan dan sebagainya. Sebelum menyebut kesudahan umat silam seperti kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan suku sakatnya, Al-Quran terlebih dulu memberikan pemerian sepintas tentang keadaan mereka, termasuk tamadun dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Pemerian tentang tahap kekuatan kaum-kaum yang telah binasa itu bermaksud menimbulkan kesan perbandingan, untuk membangkitkan kesadaran, apalah kita ini berbanding dengan mereka, yang disebut oleh Al-Quran sebagai aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi. Mereka lebih ramai dari kamu, mereka lebih kuat dari kamu, mereka lebih banyak meninggalkan kesan-kesan, bekas-bekas, monumen-monumen tinggalan mereka. Apalah kamu berbanding dengan mereka? Itu pun mereka hancur, apalagi kamu. Ya. Apalah kita ini berbanding dengan mereka. Namun demikian mereka tidak mampu menolak ketetapan hukum sunnatullah yang sudah ditetapkan untuk mereka, yaitu kehancuran total. Al-Quran memberikan kenyataan bahwa mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas tinggalan mereka di bumi. Tetapi apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Mereka lebih hebat kekuatannya, lebih banyak bekas-bekas tinggalan mereka di bumi, tetapi segala kekuatan itu tak dapat menolong mereka pada saat landaan bencana yang berlaku menurut ketetapan sunnatullah. Demikianlah apabila sampai saat berlakunya sunnatullah, segala kemajuan dan kehebatan yang mereka bangga-banggakan selama ini tidak dapat menjadi penyelamat. Sebaliknya, sikap bangga dan terpedaya dengan kehebatan diri itulah yang menjadi punca kehancuran mereka. Mereka adalah mangsa kepada sikap bangga terhadap diri sendiri. Mereka begitu bangga dengan pencapaian mereka dalam bidang ilmu, sains dan teknologi, terlalu percaya dengan kuasa ilmu mereka sehingga dengan angkuh menolak ajaran agama bawaan para rasul yang dalam ayat tadi disebut sebagai al-bayyinat, malah meremehkannya dan mempersendakannya. Dalam kaitan ini Abdullah Yusuf Ali membuat catatan. For any generation to take inordinate pride in its own single achievements in science or skill becomes ridiculous if we consider the broad stream of history. Tolong betulkan ejaan, bukan os tu, of. Ya. Ya, maksudnya ialah
satu bangsa, satu generasi yang berbangga melampau-lampau karena kemajuan dan pencapaian mereka dalam bidang sains atau kemahiran-kemahiran tertentu. Alangkah ridiculousnya itu, bodoh dan karut, lucu kalau cuma punya kemahiran sains teknologi. Apalah penguasaan sains teknologi berbanding dengan apa yang disebut sebagai broad stream of history. Broad stream of history. Apalah itu semua dalam konteks perjalanan sejarah. Coba letakkan itu dalam sejarah, dalam konteks perjalanan sejarah dengan sunnatullahnya itu. Apakah generasi Fir'aun tidak tahu sains dan teknologi? Kalau tak tahu sains teknologi, mana mungkin mereka membina ahram, membina piramid? Apakah kaum Ad tidak tahu sains teknologi? Mana mungkin tak tahu sains dan teknologi? Dengan bukti adanya binaan-binaan pencakar langit waktu itu. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Begitu ayat yang pernah kita kupas satu ketika dulu. Bagaimana kaum Ad itu punya obsesi yang sangat berlebihan, membina bangunan-bangunan, lebih-lebih lagi di tanah-tanah tinggi. Lemahnya itu, lemahnya bila melihat tanah tinggi, terus dibinanya monumen. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Setiap kali bertemu dengan ria', dengan tanah tinggi, mereka segera bina bangunan tinggi, pencakar langit, ayatan ta'bathun. Bangunan pencakar langit yang tak ada guna apa-apa sebenarnya, cuma untuk kebanggaan semata-mata. Bangunan tinggi sangat nih, nak naik tangga boleh teh, kalau rosak lift ke mampu. Tapi meskipun mereka menguasai sains teknologi, tapi apalah yang nak dibanggakan itu semua kalau diletakkan itu dalam konteks sejarah. Sejarah dunia yang pernah memberikan kesaksian hancurnya kuasa-kuasa sains dan teknologi dan kemahiran-kemahiran yang lain-lainnya lagi. In the first place, man will find that a great deal of what they attribute to their own merits only became possible owing to the earlier work of their predecessors. Yang nak bangga sangat dengan penguasaan terhadap ilmu dan merasakan itu adalah achievement, pencapaian mereka sendiri, itu sebenarnya satu kekarutan yang sangat jelas. Karena yang mereka kuasai itu bukan mutlak pencapaian mereka. Sebahagian adalah warisan dari nenek moyang, dari generasi sebelumnya. Kita tak bermula dengan kosong. Satu bangsa yang mencipta keajaiban-keajaiban sains dan teknologi
sebenarnya mereka tidak bermula dengan kosong. Mereka mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya. Karena itu tidak ada bangsa semaju manapun yang berhak dan layak merasa bangga dan mendakwa semuanya itu adalah pencapaian mereka sendiri semutlaknya. Secondly, many of their predecessors were more numerous and mightier in power than they. Although the perspective of time may have reduced the apparent depths of their influence, and the monuments which they have left behind may have suffered from the destroying hand of time. Yang keduanya, harus dicatat bahwa sebahagian dari generasi silam mereka itu, sebahagian dari datuk nenek moyang mereka itu adalah lebih kuat dari mereka, lebih ramai dari mereka, more numerous and mightier in power than they. Cuma mungkinlah karena masa yang diselangi masa yang sangat lama, maka pengaruh dan kesan dari pencapaian datuk nenek moyang itu sudah kurang dirasakan, kurang nampak, karena sudah diselangi oleh zaman yang sangat panjang. Atau mungkin monumen-monumen, tugu-tugu yang mereka bina telah tidak seperti yang asalnya, sudah banyak kurang hebatnya berbanding dengan yang asal, karena sudah terbinasa oleh zaman yang berlalu. Yang namanya piramid itu di zaman Firaun betul entah macam mana, ya. Yang kita saksikan itu sudah berlobang-lobang, ya. Sebahagiannya sudah patah. Kalau sphinxnya itu udah apanya yang rompong, ya. Telinganya dah tak ada, ya. Tapi di zaman Firaun betul entah bagaimana itu sebenarnya. Karena itu tidak sangat dirasakan kebesaran dan kehebatan zaman silam, generasi silam itu, karena diselangi oleh masa yang sangat panjang sehingga sebahagian keterangan sudah dilupakan, sudah hilang, ataupun kesan-kesan yang berupa monumen-monumen tinggalan silam itu sebahagiannya itu sudah rosak dan sudah binasa. Tak semuanya kita saksikan, hanya sebahagian saja yang sempat kita saksikan. Ya. Katakanlah hang tua itu hebat benar, apa yang kita dapat rasakan kehebatan hang tua? Tak ada apa yang kita tengok kehebatan hang tua, dah habis, tinggal periginya aja. Ya. Baghdad di zaman gemilangnya dulu entah bagaimana meriahnya kota Baghdad itu. Nah, sekarang apa yang dapat kita saksikan? Apa yang tinggal di Baghdad itu? Tinggal gantangnya aja, segantang Baghdad dalam kitab-kitab. Itu pun orang sekarang tak dapat menggambarkan segantang Baghdad itu besar mana. Gantang Baghdad pun sekarang sudah lain. Thirdly, and most important of all, when they forgot Allah and His inexorable law, nothing of their own handiwork profited them. They perished in the common ruin, as all vanities must perish. Yang ketiga, dan itulah yang terpenting dari semuanya, apabila mereka lupa kepada Allah.
lupa kepada undang-undang sunnatullah yang tidak berubah. Ketika itu, apapun pencapaian mereka, betapapun tingginya prestasi mereka, semuanya itu takkan dapat memberikan manfaat, menjadi penyelamat kepada mereka. Mereka pasti hancur. Mereka hancur seperti kebatilan-kebatilan dan kepalsuan-kepalsuan lain harus hancur. Begitulah analisis Abdullah Yusuf Ali mengenai umat yang berprestasi hebat dalam tamadun kebendaan, tetapi kehilangan dasar-dasar tazkiyah dan khasyah, dasar-dasar kerohanian dan akhlak. Mengenai sikap bangga diri yang menjadi punca segala kebejatan dan seterusnya kehancuran itu, Abdullah Yusuf Ali menyebut arrogance and an exaggerated idea of self were at the bottom of the evil to which they succumbed. Jadi punca kejahatan, kebejatan dan seterusnya membawa kehancuran itu ialah arrogance, kesombongan, keangkuhan yang melampau-lampau terhadap apa yang mereka telah capai, bangga dan terlalu yakin dengan ilmu yang mereka kuasai. Mengenai hal ini juga Said Qutb menyebut bahwa ilmu tanpa iman, seperti yang rata-rata dideritai oleh generasi sekarang, yang disebut sebagai too much science, too little faith. Terlalu banyak sains tapi terlalu sedikit iman. Bahwa ilmu tanpa iman adalah suatu fitnah. Fitnah dalam arti tipu daya yang membutakan. Fitnah di sini maknanya tipu daya. Fitnah ini banyak arti. Dalam konteks ini fitnah berarti tipu daya yang membutakan. Orang yang terpedaya dengan ilmu tanpa sains itu, dengan ilmu tanpa iman itu akan buta. Buta adalah arti tak nampak hakikat-hakikat lain. Tak nampak reality lain. Dia buta. Fitnah, tipu daya yang membutakan dan seterusnya mendorong kepada kejahatan. Ilmu banyak, iman tidak ada. Apa sudahnya kalau tak jadi jahat? Demikianlah ilmu yang hanya mengenal warna lahiriah memang selalu menjadikan seseorang tertipu dan terpedaya. Yang mereka tahu hanyalah zahiran minal hayatid dunya. Demikian ayat yang satu ketika pernah kita analisis ketika kita membicarakan isu sekularisme. Ketika membicarakan isu sekularisme, kita bawakan ayat dari surah Ar-Rum, yang berbunyi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya'lamuna
Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka mengetahui hanya luaran, aspek luaran dari al-hayatud dunya, dari kehidupan duniawi. Yang mereka kuasai sebenarnya hanya sebatas zahiran minal hayatid dunya, hanya kulit, hanya warna lahiriah, bukan hakikat esensi kehidupan al-hayatud dunya itu. Apalagi kehidupan akhirat, langsung tak diketahuinya. Al-hayatud dunya ini pun tidak sampai kepada intisarinya, kepada esensi yang sebenarnya. Yang diketahui hanya zahiran minal hayatid dunya, warna lahir dari al-hayatud dunya. Kalau cuma itu yang mereka tahu, oh jelas mereka akan tertipu. Karena mereka akan membuat keputusan, membuat hukuman, membuat konklusi semata-mata berasaskan warna lahiriah. Yang mungkin tidak mencerminkan dan tidak membayangkan hakikat dalaman yang sebenarnya. Tahu kulit, kulit yang hitam belum tentu isinya hitam, kan? Manggis misalnya hitam, hitam ke manggis? Gelap lah gitu. Takut ada orang kata ya hijau pula. Kalau hijau pun kita kata hitam lah, sebab kan bahaya menyebut hijau banyak-banyak. Tapi isi manggis kan tidak hitam. Jadi kalau yang diketahui hanya zahiran minal hayatid dunya, dia akan tertipu. Hitam kulitnya, dia sangka hitam keseluruhannya, belum tentu. Jadi yang mereka kenal hanyalah warna lahiriah, yang memang selalu menjadikan seseorang tertipu dan terpedaya. Ia menyangka bahwa dengan ilmunya yang sangat terbatas itu, ia telah menguasai segala-gala, lalu menilai dirinya lebih dari hakikat yang sebenarnya, meletakkan dirinya secara tidak proportionate, menggambarkan dirinya out of proportion. Dia menyangka dirinya lebih hebat dari yang sebenarnya. Bila dia overestimate dirinya sendiri, dia akan melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya. Bila dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya akibat overestimate dirinya sendiri, berarti dia menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Katakanlah sebuah parit besar, ya. Kalau seseorang nak melompati parit, kalau dia overestimate dirinya sendiri, dia pikir dia boleh lompat, walhal dia tak boleh lompat, dia lompat juga karena dia overestimate dirinya, kan akhirnya dia masuk parit. Jadi bahaya overestimate diri sendiri. Dan itu yang berlaku kepada orang-orang yang sebenarnya hanya mengetahui zahiran minal hayatid dunya. Dia fikir dirinya serba mampu. Ia menyangka bahwa dengan ilmunya yang sangat terbatas itu, ia telah menguasai segala-gala.
lalu menilai dirinya lebih dari hakikat yang sebenarnya. Ia lupa tentang lautan hakikat-hakikat lain yang sebenarnya tidak diketahuinya. Berapa banyak hakikat-hakikat lain yang melaut luasnya yang dia tidak tahu sebenarnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit sangat yang kita tahu itu. Lebih banyak yang kita tidak tahu dari yang kita tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin sadar kita. Banyak lagi yang kita tidak tahu. Ia lupa tentang lautan hakikat-hakikat lain yang sebenarnya tidak diketahuinya. Hakikat-hakikat yang di luar kekuasaannya, yang dia tak boleh kuasai, tak boleh ditundukkan kepada kemauannya. Andainya ia mau, andainya ia sudi menisbahkan ilmunya yang sangat sedikit itu dengan kejahilannya yang sangat luas tentang pelbagai hakikat yang wujud di jagat raya ini, nescaya ia akan terhindar dari sikap bodoh sombongnya. Bandingkan ilmunya yang sedikit itu dengan kejahilannya tentang rahasia-rahasia jagat raya ini. Kalau dia mau melakukan itu sebenarnya sudah cukup untuk mengobati bodoh sombongnya. Tapi dia tidak mau. Karena itu dia jadi bodoh sombong. Bodoh sombong seperti itulah yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Masyarakat modern yang mengagungkan rasionalisme, yang mengagungkan, yang mengunggulkan kekuasaan reason, pikiran, akal, sehingga menyangka seolah-olah segala-galanya dapat diteroka oleh akal, oleh sains. Agama tidak perlu, ajaran Rasul tidak perlu, malah Tuhan juga tidak perlu. Itulah idea yang tersirat di sebalik ungkapan God is dead. Tuhan sudah mati. Karena manusia terpedaya dengan keunggulan dirinya, dengan kekuatan otak dan pikirannya, seolah-olah cukup dengan reason, dengan otak, dengan pikiran manusia sendiri, tak perlu bimbingan wahyu. God is dead. Tuhan sudah mati. Yang kemudian ternyata ini omong kosong. Banyak masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan oleh akal manusia. Lalu timbullah pemberontakan intelektual atas nama pasca modernisme atau postmodernism. Postmodernism atau pasca modernisme itu pada hakikatnya adalah satu otokritik. Yang namanya otokritik ialah kritik orang barat terhadap dirinya sendiri. Kritik orang barat terhadap tamadun barat sendiri. Pemberontakan intelektual terhadap modernisme yang gagal memenuhi janji-janjinya. Modernisme yang mengunggulkan reason, mengagungkan manusia. Hebatnya manusia ini. Begitulah dalam pemikiran modernisme. Tetapi pasca modernisme atau postmodernisme membawa aliran yang sebaliknya, meremehkan manusia. Kalau tadinya God is dead, Tuhan sudah mati, kali ini manusia yang dimatikan oleh postmodernisme dengan ungkapan
the death of the subject, kematian manusia sendiri. Jadi dulu dia istihad, Tuhan dah mati. Kali ini dia sendiri declare manusia dah mati. Begitu manusia diremehkan, dilemahkan dalam postmodernism. Nah, itu sudahnya. Itu masalah mereka. Jadi karena kesombongan terhadap ilmu, kebanggaan, dan terlalu percaya dengan kemampuan ilmu duniawi, ilmu sekuler, ilmu yang mereka kuasai itu, sehingga mereka meremehkan wahyu, meremehkan ajaran Rasul. Suara-suara begitu rasanya sekali-sekala kedengaran juga di kalangan manusia hari ini. Bukankah Anda juga pernah mendengar orang meremehkan pelajaran agama? Ya. Kita mundur, kita ketinggalan karena kita terlalu gairah mempelajari agama. Pelajar-pelajar Melayu ketinggalan karena baca Yasin sampai pukul 10 malam. Ada statement seperti itu. Dr. Ridwan adalah dia saksinya. Pelajar-pelajar Melayu ketinggalan karena agama. Baca Yasin sampai pukul 10 malam bila nak study. Statement ini meragukan sebab pukul berapa dia start baca? Yang berhenti sampai pukul 10 nih. Kalau dia start pukul 9.30, berhenti pukul 10, masuk akal lah. Tapi kalau pukul 8 dibaca Yasin, berhenti pukul 10, kita nak tanya Yasin mana yang dibaca sampai 2 jam nih? Surah Al-Baqarah kot. Melayu mundur karena terlalu mementingkan akhirat. Coba renung kata-kata seperti itu. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirannya terhadap ayat yang kita baca, antara lain beliau membuat catatan, liya'lam ulaika alladhina yasifuna syari'at al-Islam bil hamajiyyati wal wahshiyyati wal qaswah wa humul ladhina ihtadanu afkar al-gharbi ghayra ad-diniyah وآمنوا بالقوانين الوضعية الحديثة وأحلوها محل شريعة الله تعالى ليعلموا أنهم جهلة بهذه الشريعة وأنهم كفروا بالإسلام من حيث لا يشعرون. Ketahuilah, katanya, mereka yang mensifatkan syariat Islam ini sebagai babrik, zalim, liar, keras, mereka yang mendukung pemikiran Barat dan beriman atau meyakini keunggulan undang-undang modern ciptaan manusia, lalu menempatkannya atau menjadikannya sebagai alternatif kepada syariat Allah. Liya'lamu annahum jahalah, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang jahil. Jahil terhadap syariat ini, annahum jahalah,
bihadhihi syariah, jahil tentang syariat ini. Dan lebih parah lagi, wa annahum kafaru bil islami min haitsu la yash'urun. Mereka kufur terhadap Islam secara tidak sadar. Demikian saya petik dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Walau fahimu hadha asy-syar' bidiqqah lahaqqaqa lahum kullu ma yuridun dhimna dawabitin syamilah ولم يتورطوا بوصف الشريعة الإسلامية بأنها من الشرائع البدائية أو التقليدية في أنظمة المعاملات المدنية أو الجنائية أو قواعد الإثبات. Kalau mereka, andainya mereka betul-betul memahami syariat ini, mereka takkan sampai mengatakan undang-undang Islam, syariat Islam ini syariat yang primitif, yang terlalu tradisional, ya, tidak realistik, tidak praktikal, baik dalam bidang muamalat maupun jinayat, atau dari segi kaedah-kaedah pensabitan. Katakanlah untuk menentukan seseorang itu berzina atau tidak mesti ada 4 saksi. Ini diremeh dan dipelece, dipersendahkan, mana boleh cari sampai 4 saksi. Maka dijawab oleh Wahbah Az-Zuhaili, fa inna iltizam qawaid asy-syariah khairun wa ahkam wa amna مما يعيش به مجتمع القرن العشرين من فقد الأمن وكثرة الجريمة وانحلال القيم والأخلاق. Beriltizam dengan kaedah-kaedah syarak itu lebih baik, lebih menjamin keamanan dan kesejahteraan berbanding dengan keadaan masyarakat abad 20 yang sudah kehilangan keamanan. Malah bukan cuma abad 20, sampai abad 21 pun dunia tidak aman. Ya, faqdil amni, hilangnya keamanan, sirnanya keamanan, wa kasratil jarimah, merajalelanya kejahatan-kejahatan, dan merosotnya nilai-nilai akhlak. Tentang hilangnya keamanan itu kita sama-sama rasakan, ya. Bukan cuma karena kegilaan Amerika yang menggila di mana-mana. Ini ya, nak tidur malam pun kadang-kadang terganggu. Banyak orang tak apa lena tidur. Kadang ada musim-musim tertentu penyamun mengamuk. Ya, dari satu kampung kadang sampai 3 buah rumah satu malam. Dan tak tahulah pasukan keamanan kita ini boleh diharap lagi atau tidak dari segi itu. Seperti tak berdaya untuk mengawalnya. Di Sungai Ramal Dalam, di Desa Surada, country hide pun dia masuk. Kita ingat country hide tuh, oh, orang tak dekat, sana juga lagi banyak dia dapat di sana. Ya, security guard yang jaga di pintunya itu pun tak boleh buat apa-apa. Penyamun bukan masuk ikut pintu. Wa inna qawaid al-itsbat fiha aula min i'ta'i hurriyyat al-itsbat al-mutlaqah li taqdir al-qadi wa qana'atihi asy-syakhsiyyah
fadzalika qad yuaddi ila ihdaril huquq wa tajrimil bari. Dari segi yang lain, kaedah-kaedah pensabitan yang sangat ketat dalam Islam, katakanlah kesaksian tentang zina yang memerlukan 4 saksi, melihatnya dengan mata kepalanya tanpa ragu-ragu, itu lebih baik, lebih menjamin kebenaran dan keadilan berbanding memberikan hak mutlak kepada hakim untuk membuat penilaian pribadi. Ikut hakim lah. Kan dalam banyak hal sekarang ini terpulang hakim. Mengikut penilaian pribadinya. Sedangkan sistem yang seperti itu qad yuaddi ila ihdaril huquq wa tajrimil bari. Sistem seperti itu kadang-kadang boleh membawa kepada pencabulan hak dan memangsakan orang-orang yang innocent, yang bersih, yang bari. Bukti lebih kurang, oh sudah disabitkan. Itu kan tajrimul bari, memangsakan orang-orang yang bersih, yang innocent, menyalahkan orang innocent. Sistem yang longgar dari segi kaedah pensabitannya, yang memberikan hak yang sangat luas kepada hakim untuk membuat penilaian pribadi, itu sangat berbahaya. Oh, hakim nampaknya berleluasa betul dalam sistem perundangan kontemporer, ya. Ikut suka dia, hujahlah macam mana, bawalah bukti berguni-guni, irrelevant, habis hujah yang berguni-guni itu. Demikian catatan dari Wahbah Az-Zuhaili. Akhirnya apabila bencana yang mereka remehkan itu benar-benar terjadi, memang begitu watak mereka, suka meremehkan ancaman-ancaman, ya, meremehkan bahaya-bahaya karena terlalu mengagumi kehebatan diri. Bila bencana yang mereka remehkan itu benar-benar terjadi dan tak terelak lagi, ketika itulah mereka menyatakan keimanan kepada Allah dan ajaran-ajarannya. Saat itulah, ya, mereka berkata, ya, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab seksa kami dan tak terelak lagi, ketika itu mereka mengikrarkan iman. Qalu amanna billahi. Baru ketika itulah mereka berkata, kami beriman dengan Allah yang Maha Esa, dan kami kafir dengan sembahan-sembahan dulu yang kami sekutukannya dengan Allah. Tetapi iman yang diikrarkan pada saat terdesak dan sesak seperti itu tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tak terima iman yang diikrarkan pada saat terdesak dan saat sesak seperti itu. Iman seperti itu pada hakikatnya adalah palsu, hanya sekadar untuk melepaskan diri dari landaan bencana. Iman lepeh diri,
bukan iman keyakinan. Demikianlah iman yang diikrarkan oleh Fir'aun pada saat ditelan laut. Fir'aun pun mengikrarkan amanah, kami beriman, ketika dah tercungap-cungap, hampir ditelan laut. Memanglah, memang Fir'aun ada sebut amanah, seperti yang pernah kita ulas satu ketika dulu. Apabila ada orang mengatakan, apa salahnya jadi Fir'aun, Fir'aun yang beriman? Memanglah Fir'aun ada menyebut amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Memang Fir'aun ada berkata begitu dalam keadaan tercungap-cungap, dah telan air entah berapa gelen waktu itu, baru amantu, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari orang-orang muslim. Sambil tercungap-cungap, agaknya ayat ini pun tak sekali habis tu, sekali timbul aman tu, tenggelam. Timbul lagi annahu, tenggelam lagi. Tak berapa kali timbul tenggelam, baru habis sampai wa ana minal muslimin tu. Saat itu baru dia beriman, mengatakan, tapi apakah diterima Tuhan iman seperti itu? Iman orang sesak seperti itu, iman terdesak seperti itu. Nah, inilah yang dijawab oleh Tuhan. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dari jawaban Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa iman seperti itu tak diterima Tuhan. Iman Fir'aun tak diterima. Karena itu dijatuhkan al-ana. Adakah baru sekarang? Adakah baru sekarang kau mau beriman? Sekarang baru nak sebut aman tu. Waqad asaita qablu, selama ini kamu ingkar. Sebelum kamu tercungap-cungap ditelan laut, kamu ingkar. Wa kunta minal mufsidin, dan selama ini kamu adalah minal mufsidin. Dan para ulama tafsir menyebut bahwa dengan ayat seperti itu sebagai jawaban Tuhan, berarti falam yaqbalillahu minhu imanah, Allah tidak menerima imannya. Walaupun dengan sungguh-sungguh dia kata wa ana minal muslimin, Tuhan jawab wa kunta minal mufsidin. Fir'aun berkata aku orang muslim, Tuhan kata kamu orang mufsid, kamu orang rosak, kamu orang jahat. Begitulah yang namanya iman. Iman yang diikrarkan pada saat sesak. Dah nak tenggelam benar, baru nak kata aman tu. Walhal sebelum ini macam-macam ujian Tuhan, tapi taklah sampai nak tenggelam macam itu.
Selama ini pun teruk juga Tuhan berikan ujian-ujian. Tapi degilnya dahsyat betul yang namanya Fir'aun itu. Dia cuma kalah dengan inilah. Nak ditelan laut baru dia aman tu. Selama ini macam-macam ujian diberi. Mereka tidak mau beriman. Katakanlah dalam surah Al-A'raf ayat 130. Dalam surah Al-A'raf ayat 130, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 130 Tuhan memberikan pemerian tentang ala Fir'aun, tentang Fir'aun dan suku sakatnya yang diberikan bukti-bukti oleh Tuhan satu lepas satu supaya dia beriman. Diberinya ujian satu lepas satu untuk menginsafkan, tapi dia tetap tidak mau insaf. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Sesungguhnya kami telah menghukum, menimpakan bencana ke atas ala Fir'aun, Fir'aun dan suku sakatnya, bermacam-macam bentuk bencana sebagai ujian itu, sebagai pengajaran, sebagai peringatan. Bisinina wa naqsin minats thamarat, dengan kemarau panjang, buah-buahan tak menjadi, kegawatan ekonomi, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan dia beringat, mengambil pengajaran. Tak juga. Gawat macam mana pun, setakat gawat ekonomi, tak ada je Fir'aun yang beriman. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Fir'aun dan suku sakatnya, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, bila mereka mencapai kejayaan, mendapat kemenangan, qalu lana hadhihi, kami memang sepatutnya berjaya, kita layak berjaya, kita berjaya kerana kita layak berjaya. Kita berjaya because we deserve it. Itu perangai dia. Dia merasa kejayaannya itu mutlak hasil usaha dan kehebatannya. Kalau dah begitu, bila nanti ditimpa kerugian, ditimpa kegagalan, apakah mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri? No way. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Tetapi bila ditimpa kegagalan, ditimpa kesusahan, mereka salahkan Musa dan orang-orangnya. Punya huduh orangnya ni. Bila berjaya, itu kita punya kehebatan lah. Bila gagal, salah kamu, nuding sana sini aja, salah itu, salah ini, menyalahkan orang. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini satu lagi perangai dia.
ujian-ujian Tuhan yang macam-macam itu adalah untuk peringatan, sebagai tanda Tuhan Maha Berkuasa. Kuasa Tuhan menimpakan kamu bencana-bencana dan kesusahan-kesusahan itu. Ini bukti kekuasaan Tuhan. Dia kata apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Sudahlah, kata. Ya. Andainya kamu bawa tanda-tanda, bukti-bukti yang lebih kuat dari yang pernah engkau bawakan untuk menarik kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman dengan kamu. Maknanya, ya, Nabi Musa belum bawa lagi keterangan-keterangan lanjutannya itu, tapi siap-siap orang ini sudah berkata, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman. Maknanya belum dengar bukti, belum dengar keterangan, belum lihat kenyataan, mereka sudah buat pendirian menolak. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bawalah bukti, bawalah min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Sudahlah, kata. Ya. Andainya kamu bawa tanda-tanda, bukti-bukti yang lebih kuat dari yang pernah engkau bawakan untuk menarik kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman dengan kamu. Maknanya, ya, Nabi Musa belum bawa lagi keterangan-keterangan lanjutannya itu, tapi siap-siap orang ini sudah berkata, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman. Maknanya belum dengar bukti, belum dengar keterangan, belum lihat kenyataan, mereka sudah buat pendirian menolak. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bawalah bukti, bawalah keterangan, bawalah hujah macam mana kuat sekalipun, kami tetap tidak akan beriman. Belum dengar hujah, dah buat keputusan. Belum dengar keterangan, udah keputusan dah siap, kami tak akan beriman. Walaupun apa alasan, walaupun apa keterangan. Nah, ini perangnya ala Firaun. Berhujah dengan orang ini buat bihaya liur. Pendirian dah dibuat sebelum mendengar keterangan. Satu penyakit. Satu penyakit lain lagi, belum dengar keterangan dah sokong siap-siap. Itu satu penyakit pula. Baru kawan tu, saya ingin mencadangkan, sokong. Oh, dengarlah dulu apa. Itu satu penyakit lagi. Lalu Tuhan timpakan mereka kesusahan-kesusahan, bencana-bencana lagi, supaya mereka beriman. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ditimpakan pula tofan, ribut, wal jarad, belalang. Belalang dihantar berjuta-juta habis. Ini belalang belaka. Ya.
tumbuh-tumbuhan habis, bukan buahnya saja, batangnya pun tak tinggal. Nak makan apa kalau berlalang sudah ngamuk? Wal qummala, kutu. Oh, tak tersikat dah, tak tersyampu dah. Kutu merata-rata, lubang telinga berkutu, lubang hidung berkutu. Tak sedar juga. Wadhafadi'a, dan katak. Lepas kutu, musim katak pula. Buka tudung saji, katak. Buka pinggan, buka periuk, katak. Buka mulut, melompat katak. Waddama, dan darah. Semua air jadi darah. Buka paip, darah. Buka teko, tuang teko apa ni, cerek, darah. Pergi kedai beli Pepsi Cola, tuang darah. Itu yang pernah ditimpakan kepada mereka. Ayatim mufassalat, sebagai bukti-bukti, tanda-tanda. Mufassalat yang kami timpakan satu persatu, dia tak sekali tu. Belalang, katak, kutu ni dia tak sekali, satu lepas satu. Kod dia nak beriman, tak beriman, datang lagi satu. Tak beriman juga, datang lagi satu. Mufassalatin, satu lepas satu. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka tetap degil dan tak beriman. Apa sudahnya? Sudahnya, walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Akhirnya tak tahan juga. Tak tahan susahnya tu. Beriman tak juga. Kerana itu, untuk melepaskan diri dari bencana yang tak tertanggung itu, mereka mendatangi Musa, minta doa, minta Nabi Musa berdoa kepada Tuhan melepaskan mereka dari bencana. Dengan janji, dengan janji. Bukan main lagi janjinya ini. La nu'minanna laka, nescaya pasti, tentu kami akan beriman denganmu. Janjinya bukan kepalang janji. Dan nescaya pasti kami akan bebaskan Bani Israel untuk ikut bersama kamu. Tapi ingat, ini janji orang sesak ni. Janji orang sesak. Jadi bila mereka datang begitu, Nabi Musa pun berdoa. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Dasar manusia yang tak tahu diuntung. Sudah dilepaskan dari bencana, beri sebaik-baik saja lepas dari bencana, mereka memungkiri janji, balik kafir. Begitulah Bani Israel, begitulah ala Fir'aun, bukan Bani Israel, ala Fir'aun, Fir'aun dan suku sakatnya, yang tidak beriman. Hanya aman tu ketika sudah sangat sesak. Maka demikian jugalah tentang tobat. Tobat semasa sehat. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkong baru nak bertobat, ketika itu tobat tak diterima lagi. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa sampai ke halqum, yugharghir. Bila dah sampai sini, dah tak ada can, tak ada, tak boleh ghostan dah. Waktu itu nak bertobat, tak ada lah.
iman yang diikrarkan pada saat terdesak seperti itu tidak diterima oleh Tuhan. Iman seperti itu pada hakikatnya adalah palsu, hanya sekedar untuk melepaskan diri dari landaan bencana. Demikianlah iman yang diikrarkan oleh Fir'aun pada saat ditelan laut. Iman yang diterima oleh Allah adalah iman yang tulen, iman yang timbul secara ikhtiari, secara rela, bukan karena terpaksa. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memasukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sudi mendengar lalu mengambil yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi berakhirnya tafsir Maudu'i siri yang ke-32 yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Siddiq Fadil yang bertajuk Pembangunan Kebendaan, apa kesudahannya. Jadi sepanjang daripada apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor tadi, dapat diambil beberapa pengajaran, dan juga saya teringat satu ayat, sepotong ayat yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda kemurkaan dia, tanda-tanda yang meminta satu kaum itu untuk beriman, menyuruh, menghantar utusan, menghantar rasulnya. Tetapi mereka masih juga tidak beriman. Malahan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga mendustakan dan tidak menerima Rasul, apa yang disampaikan melalui pesuruhnya. Ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud telah kami tempatkan ataupun akan kami tempatkan mereka-mereka dalam neraka itu, kebanyakannya terdiri daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati tapi tidak mahu mendalami ataupun mendalami ayat-ayat Allah Ta'ala, ataupun dalam arti kata lain saya melihat kekuasaan Allah Ta'ala ataupun mengkaji. Kemudian mereka itu punya telinga tapi tidak mahu mendengar keterangan-keterangan Allah Ta'ala. Mereka punya mata tetapi tidak nak melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Kemudian dalam tafsir tadi juga, pembangunan kebendaan ini sebagaimana disampaikan oleh Profesor tadi, beliau menceritakan tentang kewujudan monumen-monumen lama yang dibuat oleh ataupun dibina oleh tamadun-tamadun yang terdahulu. Tapi akhirnya tamadun-tamadun bahan-bahan itu hanya tinggal sejarah untuk dikaji oleh generasi yang selepas mereka itu. Jadi Allah Ta'ala juga menggalakkan kita pergi melihat ke tempat-tempat seperti ini untuk kita mengkaji bagaimana balasan terhadap mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazibin. Berjalanlah kamu di muka bumi Allah ini dan lihatlah balasan-balasanku terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu saya buka sesi soal jawab.
kepada sekiranya ada persoalan-persoalan yang kita tanyakan kepada berbahagia. Silakan. Di antara bangga diri ini dengan sikap optimis kita terhadap untuk membangunkan bangsa. Sebagai contohlah, kalau kita sebagai umat Islam ni kena ada satu sifat optimis terhadap Islam itu akan kembali membangun. Dan adakah dengan itu kita pula boleh mencanangkan kita bangga dengan kegemilangan-kegemilangan tamadun Islam yang silam? Ini yang soalan yang pertama. Tentang yang kedua ni mungkin sedikit tentang untuk saya boleh katakan tentang menangkap isyarat-isyarat keimanan ni. Adakah di peringkat kita ni, masyarakat kita hari ini sudah terlalu lemah dari segi menangkap ujian-ujian keimanan yang telah berlaku lah gawat-gawat sebelum ini? Adakah sampai sekarang ini masih lagi umat kita hari ini tidak darjah keimanannya itu masih boleh disangsikan lagi? Wallahu a'lam. Pengurusi, saudara penanya dan hadirin sekalian, pertanyaannya mengenai perbedaan di antara bangga diri dengan optimisme atau sikap optimistik. Yang namanya bangga diri itu ialah mengagumi diri sendiri dan tertipu dengan kehebatan dirinya yang sebenarnya tidak hebat. Dia tertipu dengan sangkaan dirinya hebat, dan dalam keadaan bangga itu dia terlalu yakin, over confident, ya, overestimate kemampuannya, dan dia lupa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya optimism atau at-tafa'ul itu yang memang dianjurkan oleh Islam, itu dalam keadaan seseorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pertolongan Allah, bertawakal kepadanya. Optimism yang tumbuh dari keimanan kepada Allah. Jadi optimism yang berasaskan selain kepada hakikat-hakikat, fakta-fakta, di samping lebih dari itu ialah ketergantungannya kepada Allah. Jadi optimism dalam konteks Islam itu terkait dengan sikap tawakal dan bergantung kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Apabila Rasulullah SAW misalnya dikejar oleh Suraqah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Suraqah yang mengejarnya lalu jatuh dan bangun, jatuh bangun berkali-kali, akhirnya ditunggu oleh Rasulullah dan ditemuinya. Kamu mau apa? Sudah jatuh sekali, bangun lagi, jatuh lagi sekali, bangun lagi. Oh, dia kata dia nak merebut hadiah Quraisy yang berupa sekian banyak unta. Ya, bukan apa pun unta aja, tapi unta pun waktu itu agaknya proton perdana lah tu.
Rasulullah SAW menawarkan, kalau cuma itu yang ditawarkan oleh Quraisy, aku boleh tawarkan kamu jauh lebih tinggi nilai dari itu. Aku tawarkan kepadamu kalung Maharaja Parsi. Rasulullah berani menawarkan itu karena dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjayakan agama ini. Ini janji Tuhan. Semua soalnya timingnya bila itu yang dia tidak tahu. Tuhan yang memilih the best timing, ya. Rasulullah pun tak tahu bila saatnya Islam ini menang jadi kuasa besar sampai dapat menakluki dan mengalahkan Parsi, sampai dapat membawa balik barang-barang kebesaran perhiasan Maharaja Parsi. Itu yang ditawarkannya kepada Suraka. Jadi optimisme yang berdasarkan kepada fakta dan keyakinan kepada pertolongan dan janji-janji Allah SWT. Jadi optimisme dalam bentuk itu. Baik, mengenai tahap keimanan generasi sekarang yang kelihatannya tahap keimanan umat sekarang yang kelihatannya tidak mampu menangkap isyarat-isyarat yang mungkin itu adalah isyarat dari Tuhan sebagai peringatan. Saudara mungkin benar bahwa sikap degil, sombong, angkuh dengan apa yang dimiliki itu bukan cuma milik mutlak, sifat mutlak generasi silam. Justru ia disebut dalam Quran begitu rupa karena ciri-ciri begitu itu akan selamanya ada. Cuma a matter of degree, itu saja perbedaannya. Penyakit sombong, angkuh dengan pencapaian, lalu meremehkan agama, tak memerlukan agama, itu bukan fenomena umat silam sahaja. Ia adalah fenomena sepanjang zaman. Karena itu yang berbeda hanyalah degree, stroke money, itu aja. Karena itu bagi saya bukan sesuatu yang menghairankan kalau generasi sekarang ya tidak mau menangkap isyarat-isyarat. Karena itu dalam pidato kegawatan ekonomi tahun 98 di dalam bahasa dulu, saya pernah menyebut waktu itu sedang berlaku kegawatan ekonomi, antara yang saya sebut ialah mungkin kita sedang ditegur oleh Tuhan. Mungkin kesusahan ini adalah teguran dari langit karena kita mengabaikan arahannya, mengabaikan ajaran-ajarannya. Waktu itu gawat karena uang kita menurun harganya, sedang kita berhutang di luar negeri. Ya, begitu banyak kita membangun negara dengan modal hutang. Siapa suruh? Nah, bila kadar tukaran ya, berubah dan uang kita tak laku, hutang jadi berganda-ganda. Bukankah selama ini kita disuruh berdoa agar melepaskan diri dari hutang, ya, dari ghalabatid dain wa qahrir rijal.
hutang yang banyak, dia dikuasai hutang, lalu secara konsekuensial hutang yang tak tertanggung itu akan membawa kepada qahrir rijal, akan dikuasai, akan didominasi, akan didiktet oleh orang. Itu antara ghalabatid dain wa qahrir rijal itu punya hubungan yang konsekuensial. Dari beban hutang, risikonya ialah akan didiktet orang, dikuasai orang. Dalam doa ini tersirat pesan seperti itu. Kita tak mengabaikannya. Kita membangun ekonomi dengan modal hutang dan tak seperti tak ada perkiraan berhutang ini. Hutang berjuta-juta. Sudahnya satu lepas satu merudum. Ya. Kita ini lebih nasib baik, tak ada hutang rupanya. Orang yang bergaya-bergaya tu gaya dengan hutang, siapa tak boleh. Kan? Orang pergi sana dengan jet sendiri, pergi ke sini, makan pagi di Kuala Lumpur, makan tengah hari di Afrika Selatan, makan malam di London. Sudahlah, hutang. Dan saya pernah bercerita dulu, saya merasa keseorangan. Suatu ketika dulu bila dipanggil menghadiri satu jamuan, saya pergilah jamuan. Innocent lah, ingat kok kawan-kawan lain dipanggilnya. Punya, tak ada yang macam saya ni. Cuma saya dengan Dr. Tan Chandra aja. Yang lain itu makhluk lain. Jadi bayangkan ya, kekoknya saya semeja dengan korporat-korporat yang berjutaan. Ya, tapi waktu itu saya mujuk diri saya, jangan-jangan dalam meja ini aku yang paling sikit sekali hutang. Dengan itu barulah lalu telan nasi. Rupanya betul. Tak lama kemudian merudum ini karena hutang tak terbayar. Waktu ambil hutang lu tak fikir. Saya baca tentang a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal tu, baca dan beringat betul. Selamat, tak ada hutang. Ini kita mungkin ditegur oleh Tuhan. Salah satu daripada teguran itu ialah kamu membina ekonomi kamu dari hutang yang sewaktu-waktu boleh menyusahkan kamu. Nasib baik okeylah, nasib tak baik wallahu a'lam. Cukup lah. Tak ada lagi ya? Tak ada lagi? Soalan? Cukup. Jadi dikatakan tadi berakhirnya Tafsir Madu'i siri ke-32, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang, siri yang ke-33 di tempat yang sama di sini, masa yang sama, tarikh yang berbeza. Jadi untuk itu kita akhiri kuliah Tafsir Madu'i pada malam ini dengan kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha